Oke, kita mulai rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat. Luar biasa. Yes. Oke ya, sekali lagi ya biar semangat hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Saya sehat. Luar biasa. Yes. Oke ya anak-anak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan anak-anak sekalian. Bagaimana semuanya lancar ya di rumah ya, sehat semuanya ya bersama keluarga? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah makan? Belum, Masya Allah ya. Jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak sarapan dulu supaya kita lebih kuat dan lebih fokus ya. Mudah-mudahan ibunya sudah matang di rumah ya, sudah masak ya. Baik, nah anak-anak hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi anak soleh. Nah ini materinya akan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian ya. Materi Aku Anak Soleh, pembelajaran ketiga, subtema jujur disayang oleh Allah, tentunya bersama Ibu Baik Hayu Nurwolan. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ini, ya. Gambar apa anak-anak ini? Pinocchio. Pinocchio. Sudah ada yang pernah membaca kisah Pinocchio ya? Belum. Tahu itu gambar Pinocchio ya? Ya, itu kenapa kira-kira kok Pinocchio hidungnya panjang anak-anak? Suka berbohong. Iya, suka berbohong ya anak-anak. Nah, jadi materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang itu. Tentang apa kira-kira? Tentang apa? Pinocchio ya. Iya. Tentang sebuah kebohongan itu dilarang ya tentunya ya. Nah anak-anak sebelum kita berdoa, marilah sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Sudah terlihat di situ suaranya dan materinya sudah terlihat? Sudah ya. Ada Tasya, kemudian Okta, ada Sigit, Abi dan yang lainnya ya. Bisa dibuka videonya dan kita akan berdoa bersama supaya pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berdoa bersama, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya materi kita yang berikutnya ya adalah tentang kejujuran ya. Seperti yang kita lihat di awal tadi bahwa hari ini adalah tentang materi jujur. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan anak-anak sekalian setelah mempelajari materi jujur, peserta didik mampu terbiasa meyakini dan menunjukkan perilaku jujur sebagai cerminan dari iman, anak-anak ya. Kemudian setelah itu anak-anak juga dapat membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya, setelah mempelajari materi jujur, peserta didik mampu menyebutkan makna, memberikan contoh, menganalisis keuntungan dan kerugian perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan terakhir,
Setelah mempelajari materi ini, kalian nanti dapat meresum dan menceritakan kembali materi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dipahami? Sayang ya, bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, anak-anak, kenapa materi ini penting ya? Karena dengan mempelajari sifat jujur, ya itu merupakan salah satu menjadi anak yang soleh ya, salah satu ciri anak yang soleh. Sekalian, siapa yang ingin menjadi anak yang soleh? Boleh ngacung? Yeay, semua ingin menjadi anak yang soleh ya. Baik, terima kasih. Nah, metode yang akan kita gunakan hari ini adalah metode kisah, metode mendongeng anak-anak ya. Anak-anak mau mendengarkan dongeng hari ini? Mau. Subhanallah ya. Kemudian penilaiannya seperti biasa, kita menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan KKM masih 75 seperti biasa ya. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan fokus dan bisa belajar ya. Insya Allah semua nilainya di atas KKM. Amin ya rabbal alamin ya. Siap ya anak-anak ya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat sebuah kisah yang sangat inspiratif. Judulnya adalah Kisah Gadis yang Jujur. Apa anak-anak judulnya? Kisah anak yang jujur. Oh, Kisah Gadis yang Jujur. Kisah ini sangat inspiratif sekali ya. Anak-anak boleh menyimak ya. Semua masih bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Ya. Baiklah, kalau begitu akan Ibu bacakan dan anak-anak silahkan menyimak ya. Dan nanti juga akan ada videonya anak-anak sekalian ya. Nah, pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi pelanggan besok pagi, keluh seorang janda kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh kurang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada para pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, Bu, ketidakjujuran akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini, beliau tidur pulas di istananya yang megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum anak-anak dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya berbuat curang. Nah, anak-anak, keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, anak sudah menyimak ya semuanya ya. Kita tadi ya. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya, anak-anak akan bisa menjelaskan beberapa pertanyaan dari saya ya. Di antaranya adalah, kira-kira siapa saja tokoh dari kisah tadi? Anak-anak bisa menyebutkan?
Siapa saja tadi tokohnya? Anak gadis dan ibunya. Anak gadis dan ibunya. Ada siapa lagi? Kambing. Nah ini sambil saya putarkan videonya ini. Orang rungok nih tadi kita tahan. Ya. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Bu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang belum memaksa Nah, mencampur siapa susu anak tokoh sudah dari menjual kisah susu tadi? dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Siapa anak? Nekat. Padahal Amirulmu melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Masih Asmin Ima ya. Sejak Videonya bisa didengarkan dengan jelas? Oh. Oh ya, baiklah. Nah, untuk mempersingkat waktu, video ini juga akan saya putar ya, akan saya kirimkan melalui WA sayang ya. Nanti bisa dilihat ya dan juga bisa kalian simak ya lebih seksama. Tapi tadi sudah saya sampaikan ya supaya anak-anak tadi lebih memahami dari video yang akan saya putarkan ini ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak nanti di rumah silahkan anak-anak menuliskan siapa tokoh dari video tadi, kemudian apa isi dari kisahnya, kemudian pesan yang baiknya apa, pesan yang buruknya apa, dan yang bisa dicontoh itu apa saja. Ya, bisa anak-anak ya? Baiklah. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang materi kita hari ini tentang perilaku jujur. Ya. Jadi jujur itu apa? Setelah kita melihat kisah tadi. Jujur yaitu yang tulus dan lurus hatinya atau tidak curang ya. Jujur juga berarti berbuat sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ya. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang, kembalian sisa belanja, dan mengatakan yang jujur misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Nah, anak-anak, orang yang jujur itu selalu siap menanggung resiko. Ya. Jujur tadi artinya apa, sayang? Tulus juga curang. Iya, tulus atau tidak curang ya. Mungkin Tasya dan Okta, contohnya sifat jujur tadi apa? Tulus dan tidak. Contohnya itu. Contohnya, Jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. bagus ya. Kemudian keuntungan sifat jujur, anak-anak ya. Kita masuk sebelum keuntungan sifat jujur, ada materi yang bersifat prinsip ini ya. Jadi dasar untuk sifat jujur ya, itu ada Quran surah At-Taubah ayat 119 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Jadi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersifat jujur. Dan selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ila jannah. Artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, selanjutnya adalah tentang keuntungan orang jujur. Bisa dilihat
Bisa? Bisa. Ya, di situ menulis jujur apa coba Abi apa Abi di situ untuk sifat jujur Kok untuk keuntungan jujur, keuntungan jujur keuntungan orang yang jujur, keuntungan orang yang jujur. bagaimana di situ kan bagaimana kalau kita bersifat jujur itu Disayangi sama orang. bisa langsung dibaca akan oleh semua orang Akan disayangi semua orang. ya disenangi semua orang. Makanya kalau kita itu orang akan benci ya, kepada kita ya. Nah, contoh gambar ya. Contoh gambar jujur. Perilaku yang tidak jujur ditunjukkan dengan gambar yang mana itu? Gambar apa itu? Sigit, boleh menjelaskan? Boleh menjelaskan? Gambar yang tidak jujur, gambar apa itu? Kontak saat dia Nyontek sekali, nyontek pada saat ujian ya. Nah, selanjutnya yang gambar yang jujur ditunjukkan dengan gambar itu apa itu? Yang kembalikan lainnya boleh menjawab. pada Gitu. Gambar apa? Apa? Gambar yang jujur dicontohkan dengan menemukan uang dan memberikannya kepada guru. ya bagus sekali ya, pintar. Jadi kalau misalkan dikembalikan kepada guru ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ini ada sebuah lagu ya dengan nada Lihat Kebunku, judulnya Jujurlah. Ini nadanya Lihat Kebunku, nanti anak-anak akan menyanyikan diganti liriknya ya. Nih, nanti bisa dinyanyikan juga di rumah ya. Sudah terlihat semua lirik lagunya? Sudah? Sudah. Kalau gitu kita akan bernyanyi setelah kehitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, lagu tadi itu tentang apa? Kejujuran. Kejujuran. Ya. Pesannya tentang apa? Harus berbuat apa kita pesannya? Terus buat jujur ya, subhanallah, pintar ya. Baik, nah untuk selanjutnya anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu tadi, ya, ini setelah menyanyikan lagu tadi, ini ada soal yang nanti anak-anak bisa kerjakan di rumah ya. Nanti saya kirim melalui Google Form ya, yang saya kirim melalui WA, anak-anak bisa mengisinya ya. Itu alamatnya, bisa terlihat anak-anak ya. Bisa ya. Nah, selanjutnya ini juga ada kegiatan keterampilan. Anak-anak bisa meresum materi perilaku jujur sesuai di buku siswa ya. Jadi materi kita ini juga sama dengan di buku siswa K13, buku pegangan kita yang setiap hari kita baca ya. Nanti setelah diresum materinya, kemudian difoto dan dikirim melalui WA. Dan kemudian juga menceritakan kembali resum yang telah dibuat.
Caranya ya dengan direkam dan kemudian dikirim melalui WA ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Anak-anak? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Tidak ada? Cukup? Baiklah, begitu anak-anak, karena tidak ada pertanyaan ya. Kesimpulannya tadi kita telah belajar apa, sayang? Jujur ya. Jadi contohnya apa sifat jujur tadi contohnya? belanja. Ya, mengembalikan sisa uang belanja ya. Keuntungannya apa tadi, Nak? Keuntungannya tadi apa? Sayangi orang-orang. Dicintai orang dan tentunya juga dicintai Allah ya. Dan anak-anak tadi bisa menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Insya Allah bisa. Baik ya. Terima kasih kebersamaannya kita hari ini sungguh sangat luar biasa. Nanti insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sifat amanah ya. Dan itu juga merupakan salah satu ciri dari anak soleh, anak-anak ya. Dan nanti silahkan dikerjakan tugasnya ya. Akan Ibu nilai ya. Untuk yang belum sesuai KKM nanti boleh remedi akan dibimbing ya. Akan kami bimbing. Kemudian yang nilainya di atas KKM nanti akan ada pengayaan anak-anak ya. Terima kasih kebersamaannya hari ini dan marilah kita berdoa bersama selesai belajar hari ini ya. Sudah terlihat doanya? Silahkan dibaca bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah semangat pagi hari ini dan tentunya kita akan berjumpa lagi dengan suasana yang lebih semangat lagi tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Anak-anak, ini boleh untuk melanjutkan. Nanti untuk yang belum jelas, akan Ibu lanjut di WA ya, untuk kegiatan tugas-tugasnya ya.